but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they can break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I tell my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di acara Ngobras, ngobrol asik. Nah, sebelum acara Ngobras dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mei Ambersari yang akan menemani pemirsa untuk Ngobras pada siang hari ini. Nah, pada acara Ngobras siang hari ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat berkompeten. Langsung saja kita sambut bintang tamu yang pertama, ada Kak Trio. Oke, selamat datang Kak Trio. Silakan duduk. Nah, kita akan menyambut bintang tamu yang kedua, yaitu ada Kak Sela. Selamat datang Kak Sela. Silakan duduk. Nah, ini adalah bintang tamu yang terakhir, yaitu ada Kak Aulia. Kita sambut Kak Aulia. Selamat datang Kak Aulia, silakan duduk. Nah, ini adalah ketiga bintang tamu Ngobras pada siang hari ini. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih Kak sama Kak Trio ya ini. Iya. Oke, Kak Trio ini sekarang kesibukannya apa nih Kak? Kalau saya itu kesibukannya ya kuliah, kemudian kegiatan, dan juga kebetulan ini ada PLP, ada magang ini Kak. Oh, sudah PLP Kak? Sudah. Semester berapa nih Kak? Semester 6 ini sudah PLP. Oh, biasanya semester 7 ya Kak PLP itu? Ya mungkin kalau yang semester kemarin itu kan semester 7, tapi karena ini mungkin ada perbedaan dari kurikulumnya, jadi untuk PLP semester 6 ini, untuk PLP yang tahun ini itu tiba di semester 6 gitu Kak. Kak Trio nih kemarin PLP di SD mana nih Kak? Di SD Ngadean Surakarta. Oh, deket ya Kak? Dekat sekali. Kira-kira Kak Trio itu kalau melaksanakan PLP di SD Gadean ya Kak? Iya, betul sekali. Gimana tuh Kak kesannya melaksanakan PLP di sana? Kalau PLP di SD Ngadean itu menyenangkan ya. Jadi kita di sana juga malah banyak belajar dari anak-anak. Bukan yang kita mempelajarkan, tapi malah kita banyak belajar gitu. Iya. Oke, terima kasih Kak Trio. Ini kita lanjut ya ke Kak Sela. Kak Sela, gimana nih kabarnya Kak Sela? Alhamdulillah baik sekali Mbak. Ini Kak Sela sama juga sama Kak Trio semester 6? Iya sama, tapi sekolah kita yang berbeda. Oh, yang sekolah berbeda itu tempat magangnya Kak? Iya tempat magangnya. Oh, kalau Kak Sela tuh magang di mana Kak? Nah di SD Karangasem. Karangasem. Iya dekat UNS Kak. Oh, alah. Jadi agak lumayan. Agak jauh dikit Iya, ya agak Kak? lumayan dari sini Kak. Atau Kak Sela itu magangnya itu berapa bulan sih Kak? Kurang lebih 3 bulan ya. Iya, 3 3 bulan ya. 3 bulan. Itu kelompokannya itu secara diajak kan biasanya ada ya Kak yang magang tuh diajak kan, kita kan kelasnya kayak biasanya ada kelas 01, 02, 03 itu satu kelas atau diajak itu Kak kelompoknya? Kalau kelompok saya sendiri alhamdulillah dari kelas saya sendiri. Tapi kalau di kelompok lain kemungkinan beda. Gitu ya Kak? Iya, soalnya ada ikut apa itu kan BKM ya. Iya seperti itu. Jadi apa kelompoknya tidak bisa sama dengan kelas seperti itu. Oke. Kalau Kak Aulia sendiri nih magang di mana nih Kak? Kalau saya magang di SD Tugun Jagres Surakarta. Itu dekat isi tuh ya Kak? Iya betul Kak. Belakangnya isi pas. Menurut Kak Aulia tuh di sana tuh Kak peserta didiknya tuh gimana Kak? Kalau menurutku peserta didik di antara SD 1 dengan SD yang lainnya menurutku hampir sama ya Kak ya. Tidak ada perbedaan yang menonjol seperti itu. Menurutku sama aja sih, nggak ada perbedaan apapun. Ini kita jangan sepadan ya. Kamu kita Trio mau tanya Kak Sela atau Kak Aulia mau tanya Kak Sela. Tanya aja. Kita kan di sini saling berbagi informasi ya Kak. Iya, apalagi PGSD nggak boleh sepaneng gitu kan. Iya, kita apalagi kan dulu harus iya pokoknya. SBG ada nggak ya? Oh, kalau kita kan PGSD
di SD ya. Ini nanti kebetulan kita nanti akan ngobrol tentang P5. Gimana nih kalau kita nyanyi dulu P5? Boleh Kak? Boleh Kak? Boleh. Boleh? Oke, ambil duduk ya Kak? Iya. Ambil pakai gerakan bisa Kak? Bisa Bisa. Kak. Di SD itu harus bisa. Udah terbiasa Kak di SD magang. Oke, kita mulai Kak. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. PGSD itu harus serba bisa ya. Oh, Iya, Kak. Harus selalu ceria. Ceria wajah. Ceria terus pokoknya nggak boleh. Maupun kita sedih kalau di SD ya kita tetap harus ketawa. Benar itu, Mbak. Kan ya ketawa terus ya. Tapi kalau kita ketawa terus, malah kita dikira gimana nanti sama gurunya. Kok ketawa terus? Iya betul kan. Ya, jadi kan karena lawan apa ya, yang kita hadapi itu kan anak-anak gitu. Iya. Jadi masih di usia di bawah 12 tahun kan, kalau kita menunjukkan keceriaan itu, anak-anak juga akan tertarik dengan kita gitu kan. sekali, Kak. Apalagi nanti kita bakal awet muda nih Kak di PGSD. Betul, PGSD itu awet muda. Betul. Bahkan sampai nanti usia lanjut pun tetap ceria itu, jadi kan awet muda itu kan. Iya, ngomong PGSD itu mantu idaman loh Kak. Oh benar. Betul Kak. Monggo yang mau WA-nya Mas Trio. Siapa ini? Saya gimana? Ya, di bawah ini boleh. WA-nya Kak Trio. Atau kalau mau IG saya juga boleh nih Kak. Boleh promosi tidak? Oh, boleh. IG saya itu @trio1152. Boleh ya? Artinya apa? Itu 1152 Itu sebenarnya ya karena adanya itu ya. Ya ada. Nanti lahirnya dari November. Yang 52 gitu. Sayang banget dong Kak. Iya, biasanya kan kita pakai yang biasanya Kak Tanggal lahir gitu kan. 23, nah 23 itu kayak tanggal lahirnya atau gimana gitu ya. Enggak sengaja nemu buatnya itu. Oke. Nah, gimana kalau kita langsung ke pembicaraan kita ya Kak? Boleh. Oh, tentang apa ini Kak? Nah, kita akan bukan belajar ya, kita akan berbincang-bincang tentang P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, menurut Kak Trio, P5 itu gimana Kak? Menurut Kak Trio, sepengetahuannya Kak Trio. Oh iya, jadi P5 itu tadi kan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila ya. Iya, betul. Nah itu sebagian dari proyek di Kurikulum Merdeka, yang mana kegiatannya intinya itu berbasis proyek gitu. Berbasis project, nah itu pelaksanaannya itu gimana Kak? Untuk pelaksanaannya kan dalam P5 ada temanya ya, Iya. ada tema. Kalau kebetulan di SD Gandean Surakarta, karena saya Iya. di SD Gandean itu ambil temanya itu kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, Ya. biasanya kalau kearifan lokal itu kegiatan yang dilakukan itu apa saja Kak? Untuk proyeknya? Iya, yang itu. Ya, kalau untuk proyek yang dilakukan itu yang berhubungan dengan lokal. Jadi contohnya kemarin saya itu kan pas PLP ya Kak. Oh iya. Kebetulan Oke. ya mengajar di proyek itu membuat ketupat itu contohnya. Membuat ketupat. Ya, ketupat Itu- kan kearifan lokal itu. Iya, kelas berapa itu Kak? Kelas 5. Oh, Kelas kelas 5. 5. Nah, itu kan membuat ketupat itu Kak kan dari kelapa dari pohon Janur. dari daun kelapa itu ya. Ya, Kak? janur. Nah, itu juga diisi pakai berasnya itu atau emang cuma buat wadahnya aja Kak? Tidak, kalau yang mana itu baru sampai tahap pembuatan saja. Jadi belum ada berasnya. Berarti untuk Baru proses ketupat. yang selanjutnya itu belum terencana ya Pak? Belum. Jadi baru sampai yang penting anak-anak atau peserta didik itu bisa membuat ketupat dulu dan mengenal kearifan lokalnya itu kan. Nah, selanjutnya aku mau tanya sama Kak Sela. Iya, Kak Kak. Sela tadi ada di SD Karangasem. Kalau di SD tempat Kak Sela magang tuh ngambil temanya apa Kak? Kebetulan tema saya dan tema punya Mas Ria itu berbeda Kak. Oh, berbeda ya Kak? Iya, kalau Oke. punya Mas Ria tadi kan kearifan lokal ya Kak. Iya. Nah kalau tempat saya sendiri itu gaya hidup berkelanjutan seperti itu Kak. Gaya hidup berkelanjutan. Nah, itu peserta didiknya tuh disuruh ngapain Kak kalau bergaya hidup berkelanjutan? Diajak untuk menjaga lingkungan sekitar gitu Kak. Jadi kan mereka itu memiliki proyek di mana plastik-plastik itu dikumpulkan Kak. Anak SD itu kan suka jajan sembarang ya Kak ya.
kayak jajan ciki-ciki itu kan Oh, plastik anak SD ya, Kak? anaknya kan micin banget Iya, gitu Kak. bisa. Nah, supaya plastiknya itu nggak cuma dibuang aja gitu, mereka itu dikumpulkan menjadi satu. Terus kalau untuk kelas rendah itu digunting-gunting dimasukkan dalam botol seperti itu Pak. Kalau dimasukin dalam botol itu terus biasanya nilai fungsinya tuh untuk apa, Kak? Bisa dijadikan itu Kak, dinglek, kursi Oh, kecil kursi. loh. Dinglek itu. Iya. Berarti itu apa itu, Kak? Apa namanya tuh tadi botol ya? Iya. Nah, botol-botolnya tuh kan tadi udah diisi plastik-plastik. Berarti itu disusun gitu kan? Iya disusun bundar apa kotak gitu Kak supaya Gak apa-apa, Kak. Bunter juga boleh. Jawa mau. Gak apa-apa. Itu Jawa kayaknya itu asli Jawa. Iya. Asli Jawa ya, Kak? asli sekali Kak. Sampai mana tadi ya Kak ya? Bener. Oh iya. Sampai dinglek bunder itu Kak tadi. Sampai bunder-bunder. Dingleknya itu tadi kan dibuat bundar gitu Kak. Terus juga bisa dipakai buat mereka duduk-duduk di SD gitu. Kalau untuk kelas tinggi itu mereka biasanya membuat baju gitu Kak. Membuat baju? Ya baju dari plastik kayak plastik doni gitu loh. Oh, berarti nanti gimana tuh Kak prosesnya kira-kira? Mereka itu mengumpulkan dari limbah plastik yang ada di sekolah maupun di rumah, terus mereka susun gimana bentuknya, dibantu juga sama orang tuanya seperti itu Kak. Sama orang tua guru. Jadi ini mereka saling berkolaborasi. Iya, Kak, berkolaborasi antara peserta didik, orang tua dan pihak sekolah seperti itu Kak. Oke, hebat sekali ya Kak SD. Terus untuk kendalanya itu ada nggak ya Kak? Kendalanya itu mungkin di anak inklusi ya Kak ya, soalnya sekolah saya itu kan termasuk sekolah inklusi Kak. Oh, iya. Ya, jadi di mana SD-nya itu juga ada yang anak berkebutuhan khusus gitu Kak. Nah, kesusahannya di situ karena mereka kan ya sangat aktif sekali ya Kak ya. Ya seperti itu. Jadi kalau untuk membantu gitu ya mereka ya semaunya sendiri gitu Kak. Oh, atau mungkin untuk anak yang berkebutuhan khusus tadi atau emang ada project lain gitu Kak? Tidak ada Kak sama. Oh, tidak ada. Iya. Terus apa nanti? Lanjut berapa? Oke. Nih, terus aku mau tanya dulu sama Kak Uda, terus nanti kita ngobrol-ngobrol bareng lagi ya Kak, yang Oke. jaga sepadan gitu. Iya, yang Oke. lebih menarik lagi ya. Iya. Ini aku mau tanya dulu di Ngambek Kak sekali. Aulia. Mau tanya dulu sama Kak Aulia. Kak Aulia tuh kalau di SD Kak Aulia tuh magangnya SD Kak Aulia magang, kemarin tuh ngambil temanya apa Kak? Kalau dari SD yang tempat aku magang sama seperti SD-nya Kak Trio ya Kak, temanya tentang kearifan lokal. Nah di SD tempat saya magang itu bikin telur asin, terutama untuk kelas rendah Kak, kelas 1, 2, dan 3. Karena di sekolah tempat aku magang itu sekolah kelasnya paralel, jadinya lumayan banyak yang ikut untuk membuat telur asin itu, dan telur asinnya itu tidak bisa langsung dikonsumsi Kak, bisa ditunggu sampai kurang lebih 1 minggu baru bisa dikonsumsi anak-anak yang membuat telur asin itu. Oke, untuk pembuatannya tuh apakah ada orang tua juga, terus peserta didik juga ada gitu? Maksudnya kan biasanya nikah kalau yang kelas rendah ya, Iya. itu kan biasanya orang tua ada yang terlibat, Iya. enggak. Kalau di tempat magang Kak Uda tuh gimana? Kalau di tempat magang saya sendiri itu nggak terlibat ya ke orang tua, karena di situ sudah dibantu secara langsung sama guru kelas dan teman-teman magang aku yang lainnya. Jadi membantu ikut serta turun ke lapangan untuk membuat telur asin, dari mempersiapkan batu bata yang sudah ditumbuk, terus ada garam yang sudah dihaluskan, ada telur, dan ada tempat wadahnya. Jadi di situ murid-muridnya cuma disuruh membawa telur yang masih mentah, telur bebek ya tentunya, sama membawa tempatnya. Dan itu untuk batu bata yang sudah ditumbuk itu sudah disiapkan dari pihak sekolah. Jadi sangat-sangat tidak merepotkan peserta didik untuk praktek telur asin itu sendiri. Oke, jadi di sini tuh peserta didik juga terlihat aktif ya? Iya. Oke, jadi untuk di SD tempat kakak-kakak ini magang, tempat Kak Tio, Kak Sela, Kak Ulia, itu mereka sangat melibatkan peserta didik, di mana peserta didik itu akan terlihat sangat aktif, terus sangat kreatif, gitu ya Kak? Betul Iya, sekali Kak. tentunya Kak.
Jadi kan biar peserta didik itu tidak di kelas terus gitu loh kan. Iya. Biasanya kan kalau pembelajaran itu ya mungkin dulu kan banyak di kelas ya. Kalau untuk P5 ini biar peserta didik yang mungkin punya bakat yang lebih, nah itu bisa disalurkan seperti itu. Oh iya, berarti ini tuh ada keuntungannya banget ya Pak. Ada. Berarti program P5 itu untuk peserta didik. Iya. Kan kalau dulu Kak kita hanya di kelas belajar, Iya. nah, Bosan kan sekali. bosan. Nah kalau sekarang kan kita itu ya Kak, kalau P5 ini peserta didik juga harus terjun untuk langsung praktek kayak gitu ya Kak. Iya. Ya, jadi juga melatih apa ya kayak itu loh Kak, melatih misalkan ada kegiatan yang proyeknya itu mungkin berkelompok, nah juga melatih kerjasama dengan teman dan hal-hal yang lain. Jadi ada karakternya di dalam proyekan itu kan. Iya, itu juga termasuk perubahan yang dialami peserta didik juga ya Kak. Iya betul. Oke Kak, biar kita nggak ngantuk ya nih Kak, kayak udah kayak ngantuk gitu ya. Dari tadi kita bahas, kita di sini di Ngobras ini ada jargonnya loh Kak. Apa itu? Menarik loh dari ini. Jadi Menarik gini ya, sekali, Pak. kiri gini, Ngobras kiri wele. Oke Kak. Ada menarik tuh Kak. Gimana gimana tuh Kak? Kalau Kak Trio mau kasih gerakan bisa Kak? Waduh. Gimana, Kak? Ini kili-kili wele ini. Ceria ya. Gimana tuh Kak? Kili-kili wele. Yang dia bilang nadanya begitu ya. Oke, Kak. Nah, gini. Gimana tadi? Kili-kili wele. Oke. Coba ya. Coba ya. Ngobras. Kili-kili wele. Ini asik ya. Ya, PGSD Kak. Dulu sebarang biaya ya Kak ya. Ya betul sekali Kak. Kita harus bisa ya di PGSD ini, apalagi ini di program P5 gimana menurut kita harus serba bisa, harus bisa mengkolaborasikan antara peserta didik, orang tua. Nah, ini kalau aku mau tanya nih Kak sama kakak-kakaknya nih, biasanya tantangan apa yang dialami dalam menjalankan P5? Siapa dulu nih? Bebas nih, siapa dulu nih yang Mungkin dari Kak Trio dulu karena dia kan cowok sendiri gitu ya. Enggak gitu. Iya, cowok itu kan awal Iya. dulu. Iya gitu Kak. Baik. Ini tantangan ya. kan udah. Iya, tantangannya itu seperti apa? Sama kalau Kak Trio magang gitu. Tantangan itu mungkin karena kebetulan magang saya di semester genap gitu ya kan. Iya, di semester Jadi genap. tentunya kegiatan atau jadwal di sekolah itu padat sekali. Nah mungkin dalam pembuatan proyek kan membutuhkan waktu, nggak mungkin hanya satu hari jadi proyek kan enggak. Iya, apalagi itu ya kelas 6 banyak ujian. Iya, ya, banyak ujian. semacam itu. Jadi harus nyiapin bahan-bahannya. Dari mulai pertama ada perencanaan proyek, kemudian penyiapan bahan dan pelaksanaan, dan bahkan ada sampai tahap evaluasi. Jadi tentu kendala di waktu itu yang pertama. Iya, Perlu benar, waktu yang lebih panjang gitu kan. Betul sekali Kak. Soalnya kalau kita harus buat proyek, kalau kita hanya sehari tuh kayaknya nggak mungkin juga ya Kak. Karena Iya. itu ada banyak sekali proses-prosesnya, dari kita harus ngarahin siswanya juga, terus kita menentukan bahannya, terus proses-prosesnya juga. Ini kalau menurut Kak Sarah kendalanya itu apa Kak? Kendalanya untuk P5 Kak. Iya, dalam pembuatan Kendalanya untuk P5. P5 tadi sama yang dikatakan Mas Trio. Iya. Gitu, Waktu Kak. juga ya Kak. Waktu juga karena kan tempat saya itu kan gurunya itu pada sibuk semua gitu Kak. Jadi kan apa tidak banyak yang bisa membantu gitu, apalagi kita kan juga mahasiswa gitu ya Kak ya. Jadi kan belum tahu gimana ya. Soalnya kan kebetulan micro teaching dan PLP itu dijadikan satu gitu Kak. Oh. Jadi kan kayak kita juga belum tahu untuk apa-apa aja gitu Kak. Jadi satu berarti dalam satu semester ini barengan dong Kak? Iya Kak. Wih, Barengan, keren iya. ya. Nah, harus semangat banget ya. Iya betul. Sangat menguras tenaga gitu Kak. Pokoknya gimana pun caranya tetap harus semangat. Jadi Walaupun ada kalau sakit ini kita harus semangat seperti itu ya Semangat, teman-teman. pemirsa semuanya semangat. Harus semangat. apa ini? Enggak apa-apa Kak. Ada teman-teman. Gimana sih Kak? Berikan teplos dong. Ini applause untuk semangat kakak-kakaknya nih. Iya dong. Nah pemirsa, ini tadi kan kita sudah
ngobrol-ngobrol asik nih sama Kak Trio, Kak Sela, sama Kak Aulia mengenai P5. Mungkin dari pemirsa nih ada pertanyaan atau tidak, bisa komen ya Kak? Dari live IG. Dari live Instagram mungkin Masuk nanti. sekali nih. Iya dong, harus ada pertanyaan nih. Oke, buat pemirsa silakan untuk komen bertanya ya. Oke, mau tanya nih sama Kak Kreator, ada nggak nih pertanyaannya? Ada Kak, ini dari Ahmad, apa kelanjutan dari proyek P5 yang udah dibuat? Nah, pertanyaannya ini ada dari Ahmad. Wis, Kelanjutan. Halo Mas Ahmad, sapa Oke, dulu ya. sapa dulu ya. Halo. Halo Mas Ahmad, terima kasih ya atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya Saya adalah bisa diambil ke kantor atau polisi. Oh, enggak. enggak. Bercanda ya Kak Sela ya. Bercanda. Nah, tadi pertanyaannya dari Kak Ahmad tuh apakah ada kelanjutan dari proyek P5 yang udah dibuat? Ini Kak Trio nih mau jawab nggak nih? Ya boleh. Tadi dari Kak Ahmad ya. Iya. Halo Kak Ahmad. Masih mantap ya? Saya ini. dulu, halo Kak Mas. Jadi kalau untuk kelanjutan dari proyek P5 itu kebetulan di SD Gadang kemarin itu ada gelar karya Kak. Jadi gelar karya. kan dari kelas 1, kemudian kelas 2, kelas 4 dan kelas 5 itu kan sudah kurikulum merdeka. Sedangkan kalau untuk yang kelas 3 dan juga kelas 6 itu masih kurikulum 2013, tetapi juga diikutkan membuat sedikit proyek tetap itu. diikut sertakan ya? Disertakan bagi kelas yang ingin membuat. Nah, kemudian pada saat setelah UAS itu ada kegiatan yang namanya gelar karya. Kegiatan gelar karya itu biasanya kegiatan gelar karya itu mereka itu Kak, apa mereka memamerkan hasil karya-karyanya gitu atau gimana Kak? Iya, jadi kegiatan gelar karya itu dari kegiatan yang diadakan, karya yang sudah dibuat dari peserta didik tadi itu dipamerkan ya, jadi dipajang gitu. Nah, untuk dipamerkan kepada pengunjung yang datang seperti itu. Dan juga ada pentas budaya juga, jadi tidak hanya karyanya aja, tapi karya yang bentuk bukan fisik ya, kayak tari, nyanyi itu juga ada ditampilkan di situ. Oh, berarti untuk peserta didik, untuk anak SD sekarang itu mereka benar-benar sangat-sangat kreatif sekali ya Kak? Kreatif, diasah ya. Oh, aku mau tanya nih Kak, untuk yang gelar karya tadi kan ada pengunjung ya Kak, dari Ada. umum gitu. Nah, itu mungkin apakah ada produk dari buatan peserta didik yang diperjualbelikan gitu Kak? Ada, jadi produk-produk dari peserta didik itu selain dipamerkan juga mungkin dari pengunjung yang mau beli diperbolehkan, jadi juga diperjualbelikan itu kan. Oke. Berarti itu mereka membuat tidak hanya membuat sekedar membuat ya, Tidak. tapi ada nilainya juga. Ada nilainya, Oke. bisa meningkatkan ekonomi juga ini. Betul sekali Kak. Oke, terakhir nih dari pendapat Kak Trio ya. Menurut Kak Trio sendiri itu P5 itu penting atau tidak sih Kak? Kalau menurut saya pribadi itu tentu penting. Jadi proyek P5 ini tentu kayak tadi seperti meningkatkan mungkin kolaborasi bersama teman. Jadi ada nilai-nilai di dalamnya. Contohnya kalau kearifan lokal ya, pengenalan kearifan lokal itu di peserta didik. Jadi peserta didik juga paham apa aja sih yang ada di lingkungan sekitar kita, di lokal kita itu apa saja yang harus dikembangkan maupun dilestarikan seperti itu. Kemudian ya meskipun ada kelebihan tadi kayak meningkatkan, tentu juga masih ada kekurangan ya Kak ya. Jadi kayak P5 itu mungkin tadi terkait dengan waktu yang mungkin lebih panjang, tapi nah tentu juga perlu untuk dikembangkan untuk kedepannya seperti itu. Oke. Nah, jadi menurut dari ketiga kakak ini, kakak Trio, kakak Sela, kakak Aulia, P5 itu sangat penting ya. Memang betul sekali ya, P5 itu sangat penting, di mana itu menuntut peserta didik tidak hanya belajar di dalam ruangan. Jadi mereka itu tidak hanya dapat pengetahuan, tapi juga dapat keterampilan gimana sih cara ini kok jadi ini, dari belajar proses ya Kak, jadi pengelola bisa jadi proyek seperti itu. Seperti itu gitu ya Kak ya. Lesson-lesson sih nggak apa-apa ya Kak. Iya. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Sangat tidak terasa ya Kak ya. Perasaan baru 10 menit tadi Mas, baru kenalan udah selesai aja ini. Aku mau minta closing statement nih dari urut aja ya nih dari sini ya. Jadi Kak Trio nih, closing statementnya gimana? Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi
untuk pemirsa juga ini yang setelah menyaksikan obras apa tadi? Obrolan asik. Jadi kalau untuk proses statement saya, jadi pada dasarnya pembelajaran itu sangat penting dalam meningkatkan kemampuan setiap peserta didik ya. Jadi tidak hanya kemampuan yang mungkin yang pintar matematika saja tidak, tetapi juga meningkatkan keterampilan yang lain. Jadi bisa mewadai bakat yang dimiliki peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian juga bisa meningkatkan karakter, juga ada nilai-nilai kebudayaan yang harus dikembangkan, serta nilai-nilai hal positif yang lainnya. Oke ya, jadi itu tadi sedikit closing dari saya. Nah, beli ketan campur susu. Cakep. Saya yakin pendidikan ke depan pasti lebih maju. Menyala Mas Trio. Menyala. Nyala dapur. Katanya jago pantun ya. Nyalain sendiri bang. Mukul banget. Ngomong. Oke, kalau dari Kak Soli gimana closing statementnya? Closing statementnya itu kita harus tetap menjadi guru, karena guru itu adalah pekerjaan yang mulia dan kita harus menjadi guru yang inovatif, kreatif gitu. Oke, betul sekali. Dari Kak Ulia nih. Kalau closing statement dari aku, belajar itu tidak harus di satu tempat saja. Belajar bisa dimanapun dan kapanpun, dan tentunya dengan belajar dimanapun kita berada itu bisa meningkatkan kreativitas kita semuanya gitu kan. Nah pemirsa, jadi kita tadi sudah ngobrol-ngobrol seputar P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana P5 itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Dan di dalam P5 tadi juga menuntut peserta didik tidak hanya mengetahui dalam ilmu pengetahuan ya, mereka juga harus dituntut dalam keterampilan, karena di mana peserta didik itu mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang berbeda-beda, dan ada jago dalam bidangnya masing-masing. Mungkin ada yang jago dalam pengetahuan, keterampilan. Nah maka dengan adanya P5 ini sangat penting sekali untuk menumbuh kembangkan peserta didik. Nah, mungkin itu saja untuk ngobras kali ini ya Kak. Ngobrol apa tadi Kak? Ngobrol asik. Ngobras. Ngobrol asik. Oke, terima kasih buat Kak Trio, Kak Sela, dan Kak Oni yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Ngobras pada hari ini. Next ada project lagi ya Kak? Oke, mungkin kalau next ada project mungkin bisa ya Kak? Bisa kali kalau kita Iya, kolaborasi. lumayan kan maninya. Oke pemirsa, untuk ngobrol-ngobrol kali ini kita akhiri ya. Beli susu, beli good time. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.